Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Ketika itu Chuyun pun melihat harta seperti kristal merah dan biru. Lalu tiba-tiba saja kristal tersebut berhubungan dengan buku reinkarnasi yang ada dalam diri Chuyun. Namun kita dialihkan ke tempat lain. Diperlihatkanlah murid akademi melapor kepada ketua aula yang adalah Litian bahwa misi imbalan terakhir telah selesai. Litian pun memberikan imbalan angin emas kepada murid tersebut. Ketika itu direspon oleh Yoyo bahwa sangat merepotkan untuk menjalankan aula Phoenix. Seharusnya ia tidak setuju dengan bos Chuyun untuk menjadi pengurus aula ini sejak awal. Ia pun menanyakan kepada Litian apakah rencana selanjutnya. Dikatakan oleh Litian jika ia tidak meningkatkan ilmu pedang lagi, ia akan merasa malu untuk terus memanggilnya saudara Chuyun. Sementara itu di tempat lain juga, Nona Hua mengatakan tidak disangka bos Chuyun memberikan tanggung jawab restoran Phoenix kepadanya, tapi ia tidak boleh mengecewakan bos Chuyun. Di sisi lain di tempat Nona Yeling, ia pun sedang mengobati para warga. Salah satu dari mereka pun meminta untuk periksa ia terlebih dahulu. Namun ditegaskan oleh Nona Yeling kepada mereka agar tidak berdesak-desakan, datanglah satu persatu. Lalu kemudian Nona Yeling mulai untuk mengobati mereka. Ia pun bergumam sebelumnya ia terlalu lemah. Ia harus mencari kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya dan tidak bisa terus menghambat Chuyun. Sementara itu di camp barak terlihat para prajurit memuji Bufan yang kali ini berhasil melarikan diri tanpa cedera dari tangan Kaisar Iblis. Akan tetapi Bufan bergumam dibandingkan dengan bos Chuyun, bahkan ia tidak bisa mendekati. Di tempat lain terlihat para murid melihat Yozai telah bertarung selama berhari-hari dan bahkan dia tidak beristirahat. Dan ini terlalu berlebihan. Manusia kura-kura pun mengatakan dalam hal kekuatan bertarung di tim Liu Yun, Yozai berada di paling bawah. Ditambah lagi betapa menakutkannya tim Liu Yun. Yang pertama dimulai dengan pendiri tim yang adalah Chuyun. Berpindah ke lain sisi, Nona Bing muncul dari portal. Ia pun mengatakan kepada Chuyun bahwa semua orang sudah diatur dengan baik sesuai perintah Chuyun. Direspon oleh Chuyun ketika ia tidak ada, Nona Bing lah yang bertanggung jawab dan memimpin koordinasi antar pulau Tianggong, juga ras Abisal dan semua wilayah roh iblis. Namun tiba-tiba saja Nona Bing akan pingsan. Untungnya saja langsung ditangkap oleh Chuyun. Terjadilah saling tatap di antara mereka berdua. Chuyun menanyakan bagaimana penyembuhan jiwa Nona Bing. Dijawab oleh Nona Bing bahwa hanya sesekali ia merasa pusing. Ia pikir ia tidak akan pernah bangun lagi. Namun dengan bantuan Kaisar Semut ia bisa bertemu dengan Chuyun lagi. Ditegaskan oleh Chuyun bahwa dalam hatinya hanya ada Liu Xiang dan tidak ada ruang untuk orang lain. Direspon oleh Nona Bing, setidaknya kita masih rekan seperjuangan. Chuyun mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Dan Nona Bing tidak bisa melihat Chuyun mati. Ditambah lagi kata Chuyun, jika bukan karena potongan-potongan jiwa dari Nona Bing, Chuyun mungkin tidak akan kembali. Chuyun menawarkan jika Nona Bing membutuhkan sesuatu di masa depan, beritahu dirinya saja. Setelah hal itu, Chuyun mendatangi kediaman Liu Xiang dan mengetuk pintunya. Chuyun ingin berdiskusi dengan Liu Xiang tentang perkembangan umat manusia. Namun justru malah pelayannya yang muncul dan mengatakan bahwa Liu Xiang bilang ingin mengelola para kadet militer dengan baik. Dengan demikian mengendalikan seluruh pasukan pertahanan udara sama sekali untuk sekarang tidak bisa diganggu untuk siapapun itu. Chuyun menyampaikan pesan kepada Liu Xiang agar tidak bekerja terlalu keras. Yang sebenarnya dari tadi Liu Xiang ada di belakang pintu
dan mendengarkan perbincangan tersebut. Ia mengatakan ia tidak akan pernah mempercayakan keselamatan umat manusianya kepada ras lain, karena ia mengetahui Chuyun punya pasukan dari ras lain, dan ia akan berlatih sampai ke puncak Dao Agung dan menjadi pemimpin umat manusia untuk mengalahkan musuh-musuh. Sementara itu, Chuyun mengatakan bahwa di dunia bawah diperintah oleh Ratu Iblis Roh, Supreme Emperor Abyssal dan juga Kaisar Semut Abyssal, mengatur Pulau Tianggong, restoran Phoenix Emas, aula Phoenix Emas, dan sudah waktunya ia memikirkan dirinya sendiri. Lalu kemudian Chuyun mengeluarkan kristal berwarna yang sebelumnya ia dapatkan dari gudang harta Kaisar Semut. Ia mengetahui batu meteoroid yang berwarna ini dapat memicu batu reinkarnasi. Ia pun bertanya-tanya apa ada hubungannya dengan Kaisar Tianyi. Hingga pada akhirnya Chuyun akan menggunakan formasi besar pemusnah hitam terlebih dahulu, dan ia ingin lihat apakah yang ada di dalamnya. Legenda mengatakan bahwa besi meteoroid 7 warna, dan apa yang ditampilkan yang dilihat oleh Chuyun sekarang seharusnya adalah bintang yang tertulis di atasnya. Terlihat di sana ada seekor kera yang bertarung dengan 2 binatang, dan Chuyun mengetahui kekuatan mata penakluk yang menyatu dalam darah umat manusia, yang adalah penempaan tubuh, roh bumi, roh surga, yin yang nirvana, dan juga martial emperor. Jika bukan karena nenek moyang kita yang menemukan cara berkultivasi, bagaimana kita dapat merasakan keindahan alam semesta? Terlihatlah nenek moyang yang dilihat oleh Chuyun tersebut mengatakan saatnya menjelajahi hal yang belum diketahui. Ditambah lagi, kata Chuyun, hal terhebat dari manusia adalah keberanian untuk menjelajahi hal yang tidak diketahui. Bagaimana dunia yang penuh kehidupan ini bisa hancur? Auranya saja sudah membuat binatang buas melarikan diri, dan terlihatlah ada 3 orang yang muncul di sana yang punya kekuatan hebat. Salah satu dari mereka pun mempunyai pedang dan mempunyai semacam roda ilahi. Chuyun mengetahui dan melihat bahwa itu adalah pedang kuno legendaris. Di sana juga ada manusia harimau yang mempunyai pedang. Ia mengatakan bahwa lawannya itu tidak punya jalan keluar. Di sana juga ada manusia ular, dan Chuyun mengetahui bahwa armor lengan Viantine, pedang lubang hitam, bagaimana mungkin bisa ada di sini? Ditambah lagi dipakai oleh para praktisi tersebut. Lalu kemudian terjadilah pertarungan di antara 3 orang praktisi hebat tersebut, sedangkan Chuyun bertanya-tanya siapakah sebenarnya mereka. Dikatakan oleh salah satu dari mereka dengan kehadirannya harimau putih dan Xuanming, jangan pikir bisa memperbaiki jalan kuno bintang. Tidak ada jalan keluar untuk praktisi manusia tersebut. Chuyun mengetahui bahwa mereka berdua berasal dari ras iblis dan juga monster. Ditegaskan oleh praktisi manusia, kalian tidak ingin ia kembali ke Zhengling hidup-hidup. Ternyata praktisi manusia itu adalah Kaisar Tianyi. Ditegaskan oleh Kaisar Tianyi bahwa ia tidak akan membiarkan mereka berdua pergi dengan tenang. Chuyun jelas tahu bahwa Kaisar Tianyi yang menyiapkan batu reinkarnasi, garis darah Phoenix, dan teknik iblis abadi untuk Chuyun, baik dalam kehidupan Chuyun yang lalu maupun yang sekarang. Semuanya direncanakan dan diatur oleh Kaisar Tianyi. Dikatakan oleh ras iblis bahwa jangan berbicara dengannya, dan manusia harimau akan bekerja sama untuk menghabisi Kaisar Tianyi dan hancurkan benua ini, juga hancurkan fondasi umat manusia. Mereka berdua pun bekerja sama mengeluarkan semacam formasi untuk menyerang. Chuyun mengetahui armor besi roh kekuatan bumi yang menyerap kekuatan besar dari bumi. Sementara itu, Kaisar Tianyi mengeluarkan teknik Phoenix-nya untuk menyerang. Terlihatlah semuanya hancur berantakan, ucap Chuyun. Yang ternyata begitu, para leluhur benua Zhengling berkembang dan bertahan di dunia Qiankun, dikepung oleh iblis dan monster, dan bahkan menghancurkan formasi teleportasi kuno. Dan Kaisar Tianyi mempertaruhkan nyawanya untuk memperbaikinya.
Akan tetapi ia dihabisi oleh dua kaisar surgawi. Setelah sadar di formasi, Cuyun mengatakan, dalam pertempuran itu, dunia Zhengling hancur, kaisar surgawi Harimau Putih dan kaisar surgawi Xuan Mei tewas dalam pertempuran. Sedangkan kaisar surgawi reinkarnasi juga terluka parah dan sekarat. Lalu menggunakan Cuyun sebagai tungkunya dengan tujuan reinkarnasi 9 putaran. Ini sangat jelas Xiao Xiangtian yang mencoba menghabisinya pada masa lalu adalah penampilan tersembunyi dari Kaisar Tianyi setelah ia menjadi Martial Emperor Kaisar Surga. Dan besi materai 7 warna ini adalah salah satu logam yang paling kuat. Ditambah lagi ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan pedang kehampaan. Lalu kemudian Cuyun pun mengeluarkan pedangnya dan menaruhnya kepada cahaya yang ditimbulkan oleh batu warna, hingga pada akhirnya pedang itu pun berubah menjadi senjata kaisar tingkat 1. Bahkan dalam pertarungan langsung dengan lubang hitam, pedang kehampaan ini tidak akan rusak sedikit pun. Namun Cuyun khawatir itu tidak akan cukup untuk melawan Kaisar Tianyi. Harus sepenuhnya memahami Kaisar Tianyi, dan cara terbaiknya adalah bergabung dengan istana Kaisar Tianyi yang adalah Akademi Nanming. Hingga pada akhirnya Cuyun pun berangkat untuk pergi ke Akademi Nanming. Sementara itu berpindah ke dekat Akademi Nanming, terlihat orang-orang di sana membicarakan bahwa ujian masuk di Akademi Nanming jauh lebih ketat daripada akademi yang lainnya. Hal itu diucapkan oleh manusia harimau. Manusia kura-kura merespon bahwa 4 akademi lainnya adalah pelatihan garis depan, akan tetapi Akademi Nanming menyiapkan arena secara langsung. Diketahui hanya diperbolehkan melakukan 3 gerakan saja. Ditambah lagi tidak hanya tidak kalah, juga harus memenangkan 100 pertandingan secara beruntun, yakni untuk bisa lolos. Ketika itu Cuyun mengatakan kepada mereka berdua, pertarungan ini bukan hanya pertempuran sengit dan bagian terberatnya adalah hanya ada 3 kesempatan. Dijelaskan oleh manusia harimau bahwa Akademi Nanming adalah kediaman kaisar reinkarnasi di Tianyi dan persyaratan seleksinya sangat tinggi. Manusia harimau menanyakan, Cuyun tidak berada di sini untuk ujian masuk setengah bulan lagi, dan pastinya Cuyun akan ikut seleksi hari ini. Diingatkan oleh manusia harimau, ia pun meremehkan Cuyun bahwa Cuyun hanyalah nirvana tingkat 1. Itu hanya akan sia-sia. Ia pun menawarkan ia punya cara untuk memastikan Cuyun mendapatkan tempat nanti. Dan nampaknya ia ingin sogokan dari Cuyun, yakni berupa batu roh. Ditambah lagi saat itu manusia harimau memperlihatkan restoran Phoenix emas yang terkenal, yang padahal itu adalah milik Cuyun. Manusia harimau mengaku bahwa restoran itu adalah miliknya. Manusia kura-kura juga mengatakan bahwa Tuan Muda Harimau adalah seorang jenius. Hanya dalam beberapa tahun, restoran Phoenix emas yang tidak memiliki reputasi sekarang telah dibuka di seluruh benua Qiankun. Akan tetapi dikatakan oleh Cuyun bahwa ia ingat pemilik restoran ini. Akan tetapi dikatakan oleh Cuyun bahwa ia ingat jelas pemilik restoran ini adalah seorang wanita. Manusia harimau berbohong bahwa ia memberikan restoran ini kepada istrinya yang adalah Nona Hua. Lalu kemudian Nona Hua langsung muncul dan menendang manusia harimau tersebut. Ia pun tidak terima disebut istri oleh manusia harimau. Nona Hua pun menghormat kepada Cuyun dan mempersilahkan Cuyun untuk masuk. Orang-orang pun terkejut, ternyata Cuyun adalah pemilik restoran dan juga tuan muda dari restoran Phoenix. Setelah di dalam, Cuyun menanyakan kepada Nona Hua bagaimana hasil penyelidikannya. Dijelaskan oleh Nona Hua di Tianyi menerapkan aturan Akademi Nanming sebelum berangkat ke jalan kuno langit berbintang, bahwa jika mengalahkan semua orang maka Cuyun akan menjadi Raja Akademi Nanming. Nampaknya Cuyun mengetahui bahwa di Tianyi mengedepankan kekuatan di atas segalanya. Ditambah lagi kata Nona Hua, Akademi Nanming adalah akademi di Tianyi dan keempat Supreme Emperor adalah murid dari di Tianyi. Jika Cuyun memiliki rencana tertentu, mungkin akan menghadapi perlawanan dari 4 Supreme Emperor.
Ditegaskan oleh Chuyun, bahkan jika itu adalah sarang naga, Chuyun juga harus mencobanya. Nasibnya tidak boleh berada di tangan orang lain. Setelah hal itu, Chuyun berkultivasi dengan aura ungunya. Ia pun masuk ke dalam alam jiwanya. Dikatakan oleh Chuyun, ia berharap ramuan roh berusia 10.000 tahun, gingseng naga janggut ungu yang ditemukan oleh Nona Hua, dapat membantu Chuyun mengembangkan rumah naga ungu mansion yang hanya bisa dimiliki oleh Martial Emperor. Hingga pada akhirnya Chuyun pun berhasil melakukannya. Terlihat naga ungu pun ada di sana. Ditambah lagi bahkan dapat menarik energi spiritual dengan sendirinya. Ini adalah jenius spiritualis yang hanya bisa dimiliki oleh naga Purple Mansion milik Supreme Kaisar. Tidak Chuyun sangka gingseng naga janggut ungu telah menaikkan tingkatnya 6 kali berturut-turut. Ditambah lagi Rana Chuyun sekarang ada di Rana Nirvana tingkat 6. Dan seharusnya ini sudah waktunya untuk datang masuk ke Akademi Nanming. Sementara di luar, orang-orang pun akan menonton ujian 100 orang di kota Nanming sudah dimulai. Diperlihatkanlah di atas arena, wasit menghentikan ujian masuk karena 3 gerakan telah selesai dan mereka berdua belum menang. Para peserta lainnya juga mencoba, namun mereka gagal karena lebih dari 3 gerakan. Terlihat panitia dari akademi pun kecewa, kelihatannya masih belum ada yang bisa melewati ujian 100 orang ini. Lalu kemudian para peserta lainnya pun menguji, hingga akhirnya salah satu dari mereka berhasil mengalahkan karena pedang kayu menyentuh tubuh. Peserta nomor 23 menang dengan mudah. Sementara itu di bawah, manusia harimau dan manusia kura-kura membicarakan. Peserta nomor 23 menang dengan telak. Di belakang mereka berdua ada Chuyun yang mengatakan ia masih bisa melawan peserta tersebut. Mereka berdua pun nampaknya tidak terima karena Chuyun hanyalah penonton yang lewat saja. Malah bilang percaya diri bisa mengalahkan peserta nomor 23. Manusia kura-kura menantang Chuyun untuk lebih baik maju ke sana dan ia ingin lihat apakah Chuyun bisa mengalahkan peserta nomor 23. Chuyun dengan percaya diri bilang ia bisa mengalahkan peserta itu hanya dengan 1 gerakan. Mendengar hal itu justru mereka berdua menertawakan, bahkan meremehkan Chuyun karena tidak akan punya nyali untuk naik ke atas arena. Namun Chuyun langsung berangkat dan mendaftar kepada panitia. Akan tetapi panitia itu justru meremehkan bahwa Chuyun hanya Rana Nirvana tingkat 6. Panitia itu menyarankan agar Chuyun tidak pergi ke atas arena untuk membuat dirinya terbunuh. Ditegaskan oleh Chuyun tidak perlu khawatir, sehingga akhirnya Chuyun diberikan nomor peserta untuk ikut dalam ujian. Manusia harimau dan kura-kura pun meremehkan. Mereka ingin lihat bagaimana Chuyun akan tersingkir. Kembali ke atas arena, peserta nomor 23 itu berhasil mengalahkan peserta lainnya. Chuyun memuji peserta itu yang usianya masih muda, sudah mahir menggunakan teknik pedang. Namun Chuyun tahu masih ada jalan pedang yang harus dilalui untuk menuju ranah penyatuan pedang manusia, dikarenakan ia sudah menguasainya. Wasit mengumumkan bahwa peserta nomor 23 berhasil mengalahkan 99 penantang. Dan jika berhasil mengalahkan Chuyun maka akan lolos. Sementara Chuyun diberi nomor peserta 145 dan Chuyun akan melawan peserta nomor 23. Ketika naik ke atas arena, Chuyun mengetahui bahwa cahaya aneh itu sebenarnya bisa menahan kekuatan spiritualnya. Dan nampaknya sekarang Chuyun hanya bisa mengandalkan tubuhnya untuk bertarung. Sementara terlihat manusia harimau dan kura-kura kembali meremehkan Chuyun. Mereka ingin lihat apakah Chuyun bisa menahan satu serangan dari peserta nomor 23. Ditambah lagi mereka ingin lihat apakah Chuyun bisa menang dengan perkataannya yang hanya dengan 1 gerakan. Peserta nomor 23 yang mendengar itu dari 2 manusia cecenguk tersebut, ia pun tidak terima dan ia pun ingin melihat permainan teknik pedang dari Chuyun. Namun setelah pertarungan terjadi, Chuyun dengan mudahnya menghancurkan pedang kayu milik peserta nomor 23. Ditambah lagi Chuyun mementalkan peserta itu dengan kekuatan spiritual dari pedang kayu.
sampai peserta nomor 23 itu keluar dari arena. Manusia harimau dan kura-kura tidak menyangka ternyata Chuyun benar bisa mengalahkan peserta nomor 23 dengan satu gerakan. Mereka tidak menyangka kekuatan bawaan Chuyun sangat luar biasa dan semua serangan pedang tidak berguna di hadapan Chuyun. Pantas saja Chuyun berani mengatakan bisa menang dengan satu serangan saja. Setelah Chuyun menang, ia pun mengetahui energi di tangan kanannya. Setelah dilatih oleh energi ungu selama 30.000 mil, teknik penempaan daya hidup telah mencapai ranah azur mistik. Hanya dengan tubuh dapat menembus pertahanan Martial Emperor, yakni hanya dengan satu serangan saja. Ketika itu Chuyun diingatkan wasit. Pertarungan 100 orang ini adalah tentang keterampilan pedang dan bukan tentang kekuatan. Lalu kemudian Chuyun pun bertarung kembali dengan peserta yang lainnya. Chuyun terlihat menggunakan teknik 13 pedang angin. Serangan pedang Chuyun terlalu cepat dan berhasil mengalahkan peserta itu. Hal itu mendapat pujian dari manusia harimau dan kura-kura yang meremehkan Chuyun sebelumnya, bahwa ilmu pedang Chuyun sebenarnya terhubung ke dalam setiap gerakan. Mungkinkah ini adalah penyatuan legendaris antara manusia dan pedang? Ditambah lagi, kata manusia kura-kura, hanya kaisar pedang yang telah berlatih selama ribuan tahun yang bisa mencapai penyatuan manusia dan pedang. Kecuali jika Chuyun berkultivasi di kehidupan sebelumnya, maka hal ini sama sekali tidak mungkin. Terlihat ada yang menguping pembicaraan mereka berdua dan melaporkannya kepada 5 cicit Supreme Emperor. Chuyun yang mengetahuinya, ia tahu bahwa sepertinya identitasnya tidak bisa sembunyikan lagi. Lalu kemudian Chuyun berhasil mengalahkan peserta lainnya. Diketahui hanya 3 kali mengalahkan lagi, maka Chuyun akan bisa masuk ke Akademi Nanming. Semoga saja tidak ada yang salah. Namun ternyata di bawah sudah ada Dongfang dan juga cicit yang lainnya yang mengatakan lama tidak bertemu dengan Chuyun. Jika Chuyun ingin masuk ke Akademi Nanming, harusnya bertanya kepada mereka apakah mereka setuju. Ditegaskan oleh Chuyun bahwa mereka berlima hanyalah sekelompok pecundang, bahkan juga ingin menghentikannya. Para penonton pun bersorak atas pernyataan Chuyun tersebut kepada 5 jenius. Terlihat manusia harimau kembali mengatakan bahwa bukankah mereka adalah 5 jenius yang seharusnya statusnya sudah dicabut dan juga dipenjara selama 1000 tahun. Bagaimana mereka bisa ada di sini? Direspon oleh manusia kadal bahwa itu adalah perintah yang disampaikan oleh Supreme Emperor, tidak ada yang boleh melanggarnya. Sementara itu terlihat Dongfang dan juga yang lainnya memperkenalkan nama mereka kepada Chuyun, dan ternyata mereka memakai nama samaran. Mereka pun menghormat kepada senior Chuyun. Chuyun mengetahui bahwa mereka berlima mengubah namanya. Tidak heran mereka berani muncul di sini secara terang-terangan. Ditambah lagi ketika itu manusia harimau tahu mereka berlima ini melakukan kejahatan besar yang hampir menyebabkan garis depan runtuh. Dan hanya karena mengganti nama saja mereka bisa dibebaskan. Direspon oleh manusia kucing atau serigala. Ia pun mengatakan mereka berlima sebenarnya adalah calon Supreme Emperor yang dilatih oleh 5 keluarga besar. Meskipun melakukan kesalahan besar, mereka hanya akan mendapatkan hukuman ringan. Ditambah lagi, kata manusia harimau, mereka berlima didukung oleh 5 keluarga besar dan mereka memiliki kekuasaan yang besar di seluruh benua Qiankun. Ini bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh orang biasa. Terlihat Dongfang menyatakan bahwa mereka ingin bertarung dengan Chuyun dan seharusnya Chuyun tidak menolak tawaran mereka. Dikatakan oleh Chuyun mereka datang secara langsung untuk menyampaikan tantangan. Ia tidak punya alasan untuk menolak. Terlihat nampaknya Dongfang dan Nanggong ingin memberikan pelajaran kepada Chuyun. Akan tetapi dikatakan oleh Nanggong tidak perlu terburu-buru karena Chuyun perlu 3 orang lagi untuk bisa masuk ke Akademi Nanming. Dan nampaknya mereka akan mengajukan si Men Kuang untuk bertarung dengan Chuyun. Sementara Chuyun menanyakan apakah mereka ingin melakukan taktik perang gerilya. Ditegaskan oleh si Men bahwa mengalahkan Chuyun tidak membutuhkan mereka berlima untuk bertindak, cukup ia sendiri saja.
Ia pun menanyakan apakah Chuyun berani melawannya. Dikatakan oleh Chuyun, ilmu pedang di bawah Supreme Emperor ia bisa menghadapinya. Hingga pada akhirnya Shimen maju untuk melawan Chuyun. Shimen pun ingin lihat langsung seberapa tinggi kemampuan Chuyun. Salah satu penonton pun mengetahui bahwa Shimen di Rana Nirvana tingkat 9, sedangkan Chuyun mencapai Rana Nirvana tingkat 6, dan ini bukanlah pertandingan yang seimbang. Ditambah lagi Shimen menguasai seni bela diri yang diwariskan dari Supreme Emperor Emas Hitam. Kekuatannya tidak terbatas dan dengan satu pukulan saja bisa menghancurkan seorang martial emperor biasa. Jika Chuyun terkena satu pukulan saja, maka Chuyun akan meninggoy dan terluka parah. Kembali ke arena, terjadilah pertarungan di antara Shimen dan juga Chuyun. Namun Chuyun mengetahui bahwa gerakan Shimen agak kaku. Ia pun langsung menyerang Shimen hingga Shimen terpukul mundur. Ketika itu Chuyun mengatakan jika menghabisi Shimen di sini, itu akan mendatangkan permusuhan dengan Supreme Emperor Emas Hitam. Terlihat pertarungan mereka berjalan dengan sengit, bahkan pedang mereka berdua pun patah. Kemudian dilanjut dengan pertarungan memakai tangan kosong, dan pastinya Chuyunlah yang berhasil mengalahkan Shimen dan memukulnya keluar dari arena. Melihat hal itu, orang-orang di bawah pun heran. Ternyata Shimen dikalahkan. Ditambah lagi selama berabad-abad dengan tingkatan yang sama, tidak ada yang bisa mengalahkan Shimen dalam hal kekuatan. Wanita itu bertanya-tanya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Chuyun sehingga bisa menang. Sementara Shimen beralasan ia tadi lengah. Chuyun tidak mungkin mengalahkannya dalam hal kekuatan. Akan tetapi ditegaskan oleh Chuyun tadi ia menahan diri. Kalau ia tidak menahan diri, Shimen mungkin sudah meninggoy oleh serangannya. Shimen tidak percaya karena ia memiliki kekuatan yang sebanding dengan material Emperor tingkat 3. Bagaimana Chuyun bisa mengalahkannya? Disampaikan oleh Chuyun, memohonlah kepadanya maka ia akan memberitahu Shimen. Di sisi lain terlihat Nanggong mengatakan kepada Shimen ternyata Shimen dikalahkan oleh Chuyun yang 3 tingkat lebih rendah dari Shimen. Ia pun menyebut Shimen memalukan. Direspon oleh Shimen, jika punya kemampuan, Nanggong maju saja dan lawan Chuyun. Lalu kemudian Sima Feifan menyuruh Chang Fang untuk maju melawan Chuyun. Ketika itu ia diingatkan oleh Shimen bahwa kekuatan pedang Chuyun misterius. Ia pun mengingatkan harus berhati-hati. Hingga pada akhirnya pertarungan antara Chang Fang dan Chuyun pun dimulai. Terlihat Chuyun menggunakan teknik pedang anginnya untuk menyerang, yakni gaya tusukan pedang. Namun ketika itu Chang Fang mengecoh dengan menyebut nama Liu Xiang, yang membuat akhirnya Chuyun terkena serangan dari Chang Fang. Akan tetapi pada akhirnya Chuyunlah yang menang dan berhasil membalikan keadaan, juga membuat Chang Fang keluar dari arena. Sementara itu Chuyun juga terpental tapi tidak keluar dari arena. Wasit mengumumkan Chuyunlah yang menang dalam pertandingan ini. Terlihat bahwa Chuyun terluka oleh serangan pedang dari Chang Fang. Ditambah lagi wasit mengatakan tinggal 1 pertandingan lagi untuk melengkapi 100 pertandingan dan memasuki halaman dalam Akademi Nanming. Disampaikan oleh manusia harimau bahwa ia tidak menyangka Chuyun berhasil mengalahkan Shimen dan kedua jenius besar, apalagi itu secara berturut-turut. Dan Chuyun adalah orang pertama yang berhasil dalam hampir 100 tahun terakhir. Ditambah lagi tidak hanya mereka berlima yang bertarung, tetapi juga saling membantu. Dan seharusnya tidak menyebut mereka berlima jenius besar, melainkan 5 pecundang besar. Diketahui yang selanjutnya yang bertarung adalah Dongfang. Dongfang adalah pendekar pedang yang kuat. Ditambah lagi telah mempelajari teknik terbaik dari Supreme Emperor Kayu. Supreme Emperor Roh Kayu telah menjadi yang pertama dari 4 Supreme Emperor berdasarkan seni pedang. Ditambah lagi Dongfang adalah yang terbaik dari 5 jenius besar. Dan mereka berdua pun menduga mungkin Chuyun hanya akan sampai sini saja. Sementara dikatakan oleh Dongfang, ia hanya tahu bagaimana menggunakan aturan arena meskipun tidak terlalu terang tetapi sangat efektif, yakni untuk menjatuhkan Chuyun. Ternyata ini merupakan strategi mereka sebelumnya untuk melukai Chuyun.
Dongfang menyuruh Chuyun untuk berlutut dan mengakui kekalahan. Dengan begitu ia bisa mengampuni Chuyun. Namun ditegaskan oleh Chuyun, siapapun yang mengatakan itu semuanya sudah meninggoy. Mendengar hal tersebut, Dongfang ingin melihat bagaimana Chuyun akan mematahkan teknik Supreme Emperor-nya. Direspon oleh Chuyun, ia akan mematahkannya hanya dalam 3 tarikan nafas, dan pertempuran harus berakhir. Chuyun menyerang dengan gaya tusukan pedangnya, akan tetapi terlihat Dongfang dengan mudah menghindarinya. Chuyun mengetahui bahwa teknik yang dipakai oleh Dongfang cukup bagus, layak menjadi teknik Pedelium Willow Angin Suci. Chuyun menyerang kembali dengan serangan bertubi-tubi dengan pedangnya. Dongfang hanya bisa melindungi diri dengan penghalang. Ia pun mengakui bahwa kekuatan Chuyun sangat kuat. Ketika itu disampaikan oleh Chuyun, selama ia ingin masuk ke Akademi Nanming, tidak ada yang bisa menghentikannya. Chuyun melancarkan serangannya. Dongfang melindungi diri kembali. Namun ia mengetahui bahwa ini adalah teknik pedang, yakni manusia dan pedang menjadi satu. Hingga akhirnya dengan serangan pedang Chuyun, Dongfang pun keluar dari arena. Di bawah arena, Dongfang terkejut. Ternyata Chuyun juga tahu kekuatan ruang. Yang ternyata sebelumnya Chuyun menggunakan kekuatan ruang. Panitia mengumumkan Chuyunlah yang menang. Hal itu membuat para murid di bawah menjadi terkejut, karena dalam beberapa dekade ini adalah pertama kalinya ia melihat seseorang di bawah Supreme Emperor bisa mengalahkan Dongfang dalam pertarungan pedang. Ditambah lagi Chuyun masih begitu muda, tapi sudah mencapai penyatuan legendaris dari manusia dan pedang. Ia pun menduga bahwa Chuyun akan menjadi Supreme Emperor pedang di masa depan. Wasit memberikan selamat kepada Chuyun karena telah menyelesaikan 100 kemenangan, memenuhi syarat untuk masuk ke halaman atas Akademi Nanming. Panitia juga memberikan lencana emas halaman atas Akademi Nanming. Chuyun menerimanya dan mengatakan, tidak ia sangka 5 sampah dan Dongfang Xiu mampu melakukan apapun yang mereka inginkan di Akademi Nanming. Ia menyatakan ia tidak suka bergaul dengan mereka berlima, dan ia tidak ingin pergi ke Akademi Nanming. Orang-orang pun tidak menyangka Chuyun tidak akan pergi, padahal memiliki lencana emas sama dengan memiliki dukungan dari seluruh akademi, kecuali dari 5 keluarga besar, dan tidak ada yang berani mengganggu Chuyun. Manusia kadal pun tidak percaya bahwa Chuyun menyerah begitu saja dengan tidak pergi ke Akademi Nanming. Sementara itu, dengan ekspresi marah, Dongfang mengatakan kepada Chuyun, selama Chuyun masih hidup, ia akan menghabisi Chuyun. Dengan santai, Chuyun pun membalas perkataan itu. Dengan sukarela, ia akan menunggu hal tersebut. Setelah hal itu berpindah ke tempat Nona Hua yang mengatakan kepada Chuyun bahwa ia tidak menyangka Dongfang dan yang lainnya hanya sedikit mengubah namanya dan sudah dilepaskan. Bahkan seorang Supreme Emperor pun telah belajar menipu orang. Direspon oleh Chuyun, begitu ia memasuki Akademi Nanming, ia pasti akan diincar oleh Dongfang dan juga yang lainnya, dan beberapa hal tidak berjalan dengan baik. Disampaikan oleh Nona Hua, Dongfang dan yang lainnya hanya akan fokus pada halaman atas Akademi Nanming. Nona Hua pun menyarankan agar bos Chuyun dapat bergabung dengan halaman bawah Akademi Nanming. Diketahui lulus ujian 100 bisa langsung masuk ke halaman atas, sedangkan halaman bawah Akademi Nanming diperuntukkan bagi orang biasa yang berbakat, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi. Ketika itu Chuyun mengetahui bahwa ia telah menyatukan garis darah Phoenix, tentu saja bisa masuk dengan bakat. Tapi ia masuk ke Akademi Nanming untuk menyelidiki di Tianyi, karena semakin tidak dikenali maka semakin baik. Lalu kemudian Chuyun pun menulis bahan-bahannya yang ia inginkan. Ia pun menyuruh Nona Hua untuk melakukannya. Berpindah ke suatu tempat, ada 2 praktisi yang sedang berbicara tentang api, yakni tentang api yang diketahui salah satunya apinya sangat kuat. Mengapa hanya kelas 4? Dijawab oleh temannya itu wajar karena mereka yang bisa masuk ke halaman bawah adalah seorang jenius dengan bakat api lebih dari kelas 5. Tambah lagi bahkan tidak ada lebih dari 2 orang yang bisa masuk.
Terlihat Chuyun yang sudah menyamar, ia pun mengetahui bahwa layak menjadi pil pemulihan wajah kelas 8 karena tidak hanya penampilan yang berubah, tetapi struktur wajahnya juga telah dipulihkan menjadi 18 tahun. Terlihatlah Chuyun semakin muda wajahnya, juga sangat berbeda dengan penampilan aslinya. Chuyun ditemani oleh Nona Bing untuk mendaftar, sementara terlihat panitia wanita pesimis. Nampaknya tidak ada satupun yang lolos tahun ini. Tidak lama muncullah Nona Bing, ia pun memperkenalkan namanya dan juga umurnya yang 18 tahun. Ia menanyakan apa fungsi dari bola kristal ini. Disampaikan oleh panitia wanita itu, jika Nona Bing menanamkan energi spiritual ke dalam kristal, maka akan dapat mengukur tingkat bakat api. Namun sepertinya Nona Bing menduga bola kristal ini terlihat sangat rapuh. Direspon oleh panitia wanita, tenang saja, selain 10 api sumber, belum ada yang mampu menghancurkan bola kristal ini. Panitia wanita itu memperlihatkan api. Dijelaskan api kekacauan adalah leluhur dari segala api, yakni mengandung 10 api sejati. Masing-masingnya adalah api sejati matahari, bulan, sama di langit, dan juga yang lainnya, sampai yang terakhir adalah api nirvana. Panitia pun menyuruh agar mereka menyalurkan energi agar bisa memulai menguji bakat. Nona Bing pun mulai untuk menyalurkan energinya, sementara Chuyun yang menyamar ia berharap bahwa Nona Bing akan masuk ke halaman bawah karena dengan kecerdasan Nona Bing dapat membantunya untuk menyelidiki di Tianyi. Hingga akhirnya bola kristal itu pun menjadi pecah. Panitia pun menjadi terkejut karena kristal merah pecah. Sinar emas melintang di langit dan ternyata Nona Bing memiliki api sejati matahari. Panitia pun tidak akan salah menilainya. Karena api sejati matahari terang di dalam, terang di luar. Itulah api yang paling kuat dan paling kokoh, khusus untuk jiwa bersama dengan api sejati bulan. Keduanya saling berlawanan sebagai api yin dan yang. Ditanyakan oleh Chuyun, api sejati matahari dan api sejati bulan, apakah itu dapat berbaur satu sama lain? Hal itu dibenarkan oleh panitia wanita. Sontak Chuyun langsung mengingat ketika Bufan membantu Nona Bing menyalurkan kekuatannya di perang itu. Hingga pada akhirnya panitia pun menyuruh Chuyun untuk membawa Bufan kemari. Sementara itu berpindah ke barak. Bufan ditanyai oleh yang lainnya. Karena Bufan sudah menjadi mayor jenderal, kali ini ia mengandalkan informasi Bufan untuk melenyapkan penyergapan iblis serigala. Dan ketika Bufan menjadi letnan, dua kawannya itu berharap bahwa Bufan tidak akan melupakan saudara-saudaranya. Tidak lama Chuyun pun muncul dan mengajak Bufan ke dalam pengetesan akademi. Setelah sampai di sana, panitia wanita pun menyuruh Bufan untuk menyalurkan energi kepada bola kristal. Setelah mencobanya sebentar, benar saja kristal menjadi pecah, yang artinya memang benar yang dimiliki oleh Bufan adalah api sejati bulan. Lalu kemudian dengan hormat panitia wanita mengundang mereka berdua untuk menjadi muridnya. Namun Nona Bing ingin panitia wanita memperkenalkan dirinya dulu. Panitia wanita memperkenalkan namanya. Ia adalah murid dari Kaisar Reinkarnasi dan memiliki salah satu dari 10 api sejati, yakni api langit ungu. Dunia memanggilnya dengan sebutan Martial Emperor Ungu. Nona Bing pun mengetahui bahwa Supreme Emperor Ungu inilah yang dapat menyaingi 4 Supreme Emperor lainnya dalam bertanggung jawab atas Akademi Nanming. Terlihat Chuyun berkata ini bagus dan menyuruh mereka berdua agar menerimanya. Hingga akhirnya Bufan dan Nona Bing memberi hormat kepada Supreme Emperor Ungu sebagai guru mereka. Akan tetapi Supreme Emperor Ungu tahu bahwa sebelum mengambil keputusan, mereka berdua ini menanyakan kepada Chuyun. Ia pun menduga identitas Chuyun pasti tidak akan sederhana. Nona Ungu pun menanyakan apakah Chuyun ingin mencobanya juga. Lantas Chuyun memperkenalkan namanya, bernama Loyun, berusia 18 tahun. Chuyun disuruh untuk mengecek dengan bola kristal. Namun terlihat Nona Ungu ini heran. Loyun yang berusia 18 tahun memiliki temperamen yang begitu tenang seperti ini.
Selain itu, ranahnya sudah berada di nirvana tingkat 6, bahkan 5 jenius besar pada usia 17 atau 18 tahun baru saja mencapai ranah nirvana. Chuyun sendiri tidak mengetahui jenis api apa yang ia dapatkan dari garis darah Phoenix. Ketika mencobanya, Nona Ungu menjadi heran, perubahan apa ini? Karena ini adalah perubahan yang aneh. Mungkinkah ini adalah api nirvana? Diketahui api nirvana berasal dari Phoenix kuno dan merupakan api tertinggi, menghancurkan segalanya dan juga menciptakan segalanya. Siapapun yang memilikinya pasti akan menjadi seorang Supreme Emperor. Bahkan ada kemungkinan untuk menjadi lebih dari sekadar Supreme Emperor, yakni menjadi kaisar surgawi yang mengendalikan nasib hidup dan mati. Nona Bing hampir saja keceplosan menyebut bos Chuyun. Ia pun mengatakan Lo Yun memiliki potensi untuk menjadi kaisar surgawi. Sedangkan Lo Yun nampaknya tidak percaya ia memiliki api nirvana, karena sebenarnya di Tianyi yang memberikan api nirvana ini kepadanya. Lo Yun pun bertekad tidak boleh dikenali, kalau tidak rahasia dari batu reinkarnasi akan terbongkar. Ketika itu disampaikan oleh Nona Ungu bahwa dalam ribuan tahun ia hanya melihat gurunya yang menggunakan api nirvana. Tidak ada orang lain yang sanggup melakukannya. Namun ternyata Chuyun tadi mengubah api nirvananya menjadi berada di kelas 6. Hal itu membuat Nona Ungu menjadi heran. Nona Ungu menduga Chuyun hanya memiliki api yang unik dan kuat saja, dan bukan api nirvana yang sebenarnya. Ditambah lagi, kata Nona Ungu, kelas 6 baru memenuhi standar dari halaman bawah akademi. Ia pun menyuruh Lo Yun membawa lencana ini dan pergilah mendaftar di Departemen Besi Hitam. Lo Yun pun berterima kasih kepada Supreme Emperor Ungu. Ditambah lagi, lencana berlian ini adalah lencana pribadi murid-murid utama dari Kaisar Surgawi. Statusnya berada di atas lencana emas dan dapat dianggap sebagai murid dan cucu dari Master Di Tianyi. Bu Fan dan Nona Bing pun berterima kasih atas lencana berlian tersebut. Sedangkan Lo Yun bergumam Nona Bing dapat menjelajahi Di Tianyi dari murid pribadi Di Tianyi, sedangkan Bu Fan dapat bergaul dengan murid halaman atas. Sementara ia sendiri akan menyelidiki dari tingkat terendah, yakni halaman bawah. Dengan 3 pendekatan sekaligus, Chuyun pasti bisa menyelidiki semua tentang Di Tianyi. Sementara itu terlihat ada 3 murid yang akan masuk ke halaman bawah akademi. Mereka mengatakan meskipun kita hanya masuk ke halaman bawah, tapi tidak mereka sangka bahwa itu akan begitu megah dan spektakuler. Dan ini layak menjadi akademi nomor 1 bagi umat manusia. Kembali kepada Nona Bing yang mengatakan karena bos Chuyun yang menyuruhnya, maka ia akan mulai dengan beberapa murid di Tianyi untuk mengetahui lebih banyak tentang Kaisar Tianyi ini. Sedangkan Bu Fan akan mulai dengan para murid di halaman atas. Ketika itu Nona Bing mengingatkan kepada Bu Fan agar jangan sampai membuka kedok yang sebenarnya. Bu Fan pun mengerti tentang hal itu. Namun ia ingin bertanya, menurut Nona Bing, bos Chuyun mencari guru sendiri, apakah ada sesuatu yang terjadi? Direspon oleh Nona Bing bahwa bos Chuyun memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu dan mereka tidak perlu khawatir. Berpindah kepada Chuyun yang ditanyai oleh Nona Ungu, yakni Supreme Emperor Ungu. Jika Chuyun mau, ia bisa merahasiakan identitas Chuyun. Sedangkan Chuyun bergumam, sebagai murid baru Martial Emperor Ungu, Nona Bing dan Bu Fan, ia yakin pasti akan diselidiki secara menyeluruh. Ia juga tidak bisa menyembunyikan identitasnya. Hingga akhirnya Chuyun pun mengaku sebenarnya ia bukanlah Lo Yun, nama aslinya adalah Chuyun. Mendengar nama Chuyun, Nona Ungu langsung mengetahui bahwa Chuyun ini adalah tunangan dari Liu Xiang, yakni orang yang menyinggung 5 jenius besar. Nona Ungu tidak percaya, ia tidak bisa melihat penyamaran dari Chuyun. Jangan-jangan ini adalah pil pemulihan wajah. Hal itu dibenarkan oleh Chuyun. Ini adalah 2 pil pemulihan wajah yang tersisa. Ia harap Martial Emperor Ungu dapat menyetujuinya dan membantunya merahasiakan hal ini.
Nona Ungu mengetahui pil ini dapat membawanya kembali ke masa ketika ia berusia 17 atau 18 tahun. Ini akan sangat membantu untuk kultivasi. Dikatakan oleh Nona Ungu, bahkan jika Cuyun tidak memberinya apapun, ia juga akan menjaga rahasia Cuyun. Lagi pula jika bukan karena rekomendasi dari Cuyun, bagaimana ia bisa mendapatkan dua murid yang berbakat, yakni Bufan dan Nona Bing. Disampaikan oleh Cuyun jika martial Emperor Ungu memerlukan pil pemulihan wajah kalau tidak keberatan. Beritahu Cuyun keterampilan yang unik sebagai penggantinya. Nona Ungu langsung setuju. Ia pun memperlihatkan teknik yang kala itu gurunya memberitahukan. Jika ia tidak membutuhkannya, ia bisa memberikannya kepada yang membutuhkan. Keterampilan ini disebut tebasan Phoenix Nanming. Burung Phoenix pun langsung ada di pikiran Cuyun karena disalurkan oleh Supreme Emperor Ungu. Cuyun bergumam mendapatkan batu reinkarnasi di Tianyi dan mempelajari jurus andalannya. Apakah ini semua bagian dari rencana di Tianyi itu sendiri? Seharusnya semua jawaban ini berada di Akademi Nanming. Setelah itu Cuyun pun pulang ke kamarnya. Ia pun mengatakan, penyelidikan seharian ini sia-sia. Halaman bawah akademi sama sekali tidak ada yang memiliki informasi tentang di Tianyi. Kelihatannya ia hanya bisa menaruh harapan pada Nona Bing dan juga Bufan. Cuyun pun melihat sebuah buku. Legenda mengatakan, dalam 7 pusat energi di Tianyi, semuanya bertatahkan tulang 7 warna. Ini seperti memiliki 7 senjata kaisar. Cuyun mengetahui bagaimanapun juga, sekarang harus meluangkan waktu untuk meningkatkan kekuatan. Lalu kemudian Cuyun pun berkultivasi dan meningkatkan kekuatan pedangnya. Di keesokan harinya dikatakan oleh Cuyun membuka 7 pusat energi utama. Maka selanjutnya sudah saatnya memasuki alam roh kematian yang legendaris dan juga berburu tulang belulang. Diketahui seseorang menghabiskan jutaan batu roh untuk masuk ke alam roh kematian. Itu terlalu berlebihan dan nampaknya akan mencari tim lebih dulu. Ia pun menanyakan kepada salah satu praktisi di sana, apakah praktisi itu menginginkan bakat api kelas 6 yakni dirinya. Praktisi itu nampaknya menolak Cuyun. Ia justru meremehkan hanya dengan bakat gagal Cuyun, di mana kualifikasi Cuyun untuk bergabung dengan tim mereka. Cuyun pun menanyakan kepada yang lainnya, tapi rupanya mereka juga tidak menerima mereka yang menghalangi kami, yakni yang hanya menjadi beban saja. Hingga pada akhirnya Cuyun pun menanyakan kepada salah satu wanita, apakah ada syarat tertentu untuk bergabung dengan tim mereka. Namun Cuyun terkesima ketika melihat mata, hidung, dan bibir dari wanita ini, karena bagaimana bisa begitu mirip dengan Liu Xiang di masa mudanya. Tanpa sadar Cuyun menyebut Liu Xiang. Direspon oleh wanita itu, ia bukan Liu Xiang, namanya adalah Ding Xiang. Cuyun bergumam, wanita ini dari segi penampilan dan sosoknya, ini lebih mirip seperti puluhan tahun yang lalu, di saat Liu Xiang baru saja meninggalkan keluarga Sui. Disampaikan oleh Nona Ding, jika ingin bergabung dengan timnya, tulis saja nama Cuyun di kertas tersebut. Setelah menulis namanya, dikomentari oleh Nona Ding, walaupun tulisan tangan Cuyun jelek, ia juga tidak akan menertawakan Cuyun. Cuyun menanyakan kepada Nona Ding, ada berapa anggota tim ini sekarang? Direspon oleh Nona Ding, sudah lebih dari setengah bulan, belum ada yang mau bergabung. Dijamin oleh Cuyun selama ada dirinya semuanya akan baik-baik saja. Yang pertama yakni rekrut 2 orang senior dengan segudang pengalaman, yakni tanpa komisi sama sekali. Direspon oleh Nona Ding, jika begitu maka tidak ada yang mau sama sekali. Namun kata Cuyun tambah satu syarat lagi, yakni gratis biaya teleportasi. Mendengar itu Nona Ding mengetahui tawaran ini benar-benar sangat menggoda bagi para praktisi yang miskin tidak berdaya. Tapi kata Cuyun, kita perlu merekrut 6 orang penjaga yang tangguh dan juga kuat, juga gratis biaya teleportasi. Tadinya Nona Ding akan berangkat untuk merekrut, tapi ia berhenti
Karena mengetahui setiap kali berteleportasi dibutuhkan puluhan juta batu roh, itu diperoleh sebuah keluarga biasa dalam 10 tahun. Ia pun bingung dari mana bisa punya uang banyak. Namun dikatakan oleh Chuyun tenang saja, ia punya sedikit tabungan, biayanya ia yang akan membayarnya. Chuyun beralasan ia membantu Nona Ding karena ia merasa cocok dengan Nona Ding. Ditambah lagi Chuyun juga anggota tim, sudah seharusnya ia membantu. Setelah hal itu terlihat para praktisi yang senior membicarakan tentang tim Chuyun yang akan merekrut orang, lalu akan dibebaskan dari biaya teleportasi. Dan ini adalah hal yang bagus, karena untuk membuka formasi teleportasi dibutuhkan 10 juta batu roh. Terlihat banyak sekali para murid yang ingin menjadi anggota tim Chuyun. Ditambah lagi kata praktisi senior tersebut, rata-rata per orang juga menghabiskan 100.000 batu roh. Dan ini adalah pendapatan mereka selama setahun. Dan nampaknya mereka juga akan bergabung. Kembali kepada Nona Ding yang menanyakan kepada Chuyun, selanjutnya apa yang harus mereka lakukan? Lalu kemudian Chuyun membisikkan sesuatu kepada Nona Ding. Setelah mendengarnya, Nona Ding langsung berteriak dan mengatakan, yang sekedar lewat mampirlah untuk melihat-lihat. Ia pun menawarkan apakah mereka ingin pergi ke alam roh kematian untuk berburu tulang, yakni berburu tulang jiwa berkualitas tinggi. Karena tim Ding Xiang berkomitmen untuk menyediakan layanan seaman mungkin bagi semua pelanggan mereka. Salah satu praktisi pun menanyakan bagaimana kalian menjaganya tetap aman. Diberitahu oleh Nona Ding, tim Ding Xiang kami dipimpin oleh 2 pemandu yang paling berpengalaman dan dikawal oleh 6 penjaga paling kuat di negeri ini. Karena kelihatannya bagus, mereka pun menanyakan berapa banyak tempat yang kalian miliki. Dijawab oleh Nona Ding, ada 4 tempat di tahap pertama, cukup membayar 1 juta batu roh, maka dapat memulai perjalanan yang sangat bermanfaat ke alam roh kematian, yakni tur selama 9 hari. Karena begitu murah, mereka pun nampaknya berebut ingin satu tempat. Mereka pun langsung menaruh 1 juta batu roh untuk mendapatkan tempat. Dikatakan oleh Nona Ding, seandainya saja ia memiliki uang sebanyak ini dari awal, maka dengan begitu kakaknya tidak perlu menikah dengan orang bodoh seperti itu. Chuyun pun terkejut, ternyata Nona Ding mempunyai seorang kakak. Sementara itu berpindah ke sebuah kedai. Ternyata Chuyun dan Nona Ding datang ke kedai tersebut untuk menemui kakak dari Nona Ding. Nona Ding mengatakan yang memakai syal hijau adalah kakaknya, yakni yang sedang melayani para pelanggan. Ketika Chuyun melihat kakak dari Nona Ding, ia pun melihat bayangan dari Kuan Yu yang mengatakan sewaktu dulu ketika masih bersama Chuyun bahwa ia hanya ingin menjadi kekasih dari Chuyun. Chuyun pun menghela nafasnya dan mengatakan meski gadis ini mirip dengan Qian Yu, tapi tidak sebanyak Nona Ding yang sangat mirip dengan Liu Xiang. Nona Ding pun memanggil kakaknya. Kakaknya pun menanyakan bagaimana adiknya punya waktu untuk mengunjunginya. Terlihat ketika melihat Chuyun, kakak dari Nona Ding pipinya menjadi memerah dan sepertinya menyukai Chuyun. Adiknya pun memperkenalkan, ini adalah kakak Lo Yun. Ia mengatakan sejak kecil hingga besar, hal terbaik yang terjadi kepadanya itu adalah kakaknya sendiri. Nona Ding pun menanyakan ikat kepala yang dipakai oleh kakaknya. Kakaknya merespon ini hanyalah kesalahan yang ia buat sendiri. Lalu tiba-tiba saja ada seorang pria yang memanggil kakak dari Nona Ding yang bernama Ding Ning. Dia menyebut Nona Ding sebagai wanita sialan. Terlihat pria itu seperti kepala koki. Dikatakan oleh Nona Ning bahwa adiknya datang dan ia hanya sedikit bicara saja. Ditegaskan oleh kepala koki itu jika adik Nona Ning datang, jadi ia tidak perlu melakukan bisnis. Ia pun menyuruh untuk cepat dan sajikan makanannya. Sedangkan adiknya pun menanyakan kepada kepala koki itu apa yang sebenarnya terjadi dengan kepala kakaknya. Kepala koki itu pun mengatakan luka yang ada di kepala Nona ialah yang melakukannya.
Adiknya pun sangat marah karena kepala koki itu melukai kakaknya, namun ditenangkan oleh kakaknya, hingga akhirnya Nona Ning pun akan segera menyajikan makanan. Sedangkan Cuyun yang melihat kejadian itu, ia pun bergumam. Ia mengetahui bahwa Nona Ning ini memiliki kasih sayang yang besar. Sementara itu terlihat Nona Ning dimarahi oleh kepala koki karena tidak bisa mengendalikan adiknya dan benar-benar membuatnya malu. Adiknya yang melihat itu, ia pun langsung berniat menyelamatkan kakaknya. Akan tetapi ia justru ditangkap oleh kepala koki, dan nampaknya kepala koki itu pun akan memberikan pelajaran kepada Nona Ding. Namun pastinya Cuyun menyuruh agar kepala koki itu melepaskan Nona Ding. Kepala koki mengatakan agar Cuyun tidak ikut campur. Akan tetapi Cuyun langsung menampar kepala koki itu dan menegaskan bahwa Nona Ding adalah temannya. Tidak lama muncullah seseorang dari dapur. Ia pun melihat kepala koki itu tergeletak dan memanggil penjaga karena seseorang mau menghabisi orang. Para penjaga pun langsung muncul ke dalam restoran dan menanyakan siapa yang berani menghabisi orang di kota Nanming. Ibu koki itu pun langsung menunjuk bahwa Cuyun dan yang lainnya yang telah memukul kepala koki. Dijelaskan oleh penjaga tersebut sesuai dengan aturan di kota Nanming. Siapapun yang memulainya maka harus ditangkap dan dikirim ke garis depan. Tapi Cuyun membela bahwa kepala koki itu duluan yang mengarahkan pisau dapur ke arahnya. Ditambah lagi ada banyak pengunjung yang datang dan mereka semua bisa bersaksi. Manusia harimau yang sedang makan di sana pun membenarkan bahwa pria gemuk itulah yang pertama kali menodongkan pisau. Penjaga itu pun mengetahui bahwa pria gemuk itu adalah pemilik restoran. Ia mengatakan membawa pisau dapur adalah hal yang biasa. Penjaga itu menyalahkan bahwa Cuyunlah yang memulainya. Manusia harimau di sana tidak terima bahwa penjaga itu menggunakan cara dan menangani beberapa hal sebagai petugas penegak hukum dengan cara seperti ini. Ditambah lagi kata manusia kadal, harusnya siapapun yang memulai perkelahian akan dihukum. Bagaimana dengan kejahatan yang lainnya? Namun penjaga itu justru mengancam dua manusia hewan tersebut. Apakah ingin dipenjara jika terus berbicara? Penjaga itu pun menyuruh bawahannya untuk mengikat dan membawa Cuyun. Namun Cuyun langsung menggunakan kekuatannya untuk melawan. Ditegaskan oleh penjaga itu bahwa melawan penegak hukum adalah pelanggaran berat. Direspon oleh Cuyun. Kelihatannya penjaga ini memiliki hubungan yang baik dengan pemilik restoran. Tidak heran jika pemilik restoran berani bersikap sombong dan mendominasi kota Nanming. Sedangkan pemilik restoran justru menantang Cuyun. Apa yang bisa Cuyun lakukan kepadanya? Penjaga itu pun kembali mengatakan pencemaran nama baik petugas penegak hukum merupakan pelanggaran tambahan. Mereka bertiga pun langsung menyerang Cuyun. Sedangkan Cuyun berkata sepertinya ia harus menggantikan kaisar reinkarnasi untuk membersihkan beberapa sampah ini. Dengan satu jari Cuyun berhasil menjatuhkan 3 penjaga tersebut. Manusia harimau terkejut. Cuyun tahu tentang pemahaman pedang, juga masih sangat muda. Yang ternyata Cuyun mencapai tahap ketiga dalam jalan pedang. Ditambah lagi manusia kadal menyampaikan dengan tingkat keterampilan yang menakjubkan seperti itu, berapa banyak orang yang diterima di Akademi Nanming. Sementara penjaga menanyakan siapa Cuyun sebenarnya. Ditegaskan oleh Cuyun ia hanya seorang murid biasa yang baru bergabung dengan Akademi Nanming. Mendengar hal tersebut, penjaga bergumam, tidak mungkin dengan kekuatan seperti itu. Pastinya Cuyun adalah seorang jenius yang tidak pernah muncul dari 5 keluarga besar. Sehingga pada akhirnya penjaga itu pun menyuruh pemilik restoran untuk meminta maaf kepada Cuyun. Pemilik restoran pun langsung meminta maaf kepada Cuyun. Ini adalah kesalahan mereka dan ia pun minta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Pastinya Cuyun mengatakan bahwa pemilik restoran harus meminta maaf kepada Nona Ning. Cuyun juga menunjukkan luka di dahi Nona Ning yang adalah akibat pukulan dari pemilik restoran. Menurut hukuman Nanming, jika menyakiti seseorang maka akan dikirim ke garis depan. Penjaga yang mengetahui kekuatan Cuyun, ia pun langsung menendang pemilik restoran dan mengatakan jika ingin hidup mereka harus mengemis kepada Nona Ning.
Pemilik restoran pun langsung berlutut dan meminta maaf kepada Nona Ning dan ingin dilepaskan juga. Ditambah lagi, ibu restoran itu mengatakan, anggap saja mereka sebagai teman dan lepaskan mereka. Sedangkan Chuyun menegaskan jika pemilik restoran melepaskan Nona Ning, maka Chuyun bisa melepaskan mereka berdua. Tapi ibu restoran bilang Nona Ning adalah menantu yang mereka bayar 1 juta untuk menikah. Tapi pria pemilik restoran melepaskan dan Nona Ning bisa pergi sesuka hatinya. Dan juga mereka tidak perlu uang. Namun ditegaskan oleh Chuyun, ia tidak akan mengambil keuntungan dari orang lain. Ia pun memberikan Baturo kelas 8 yang senilai 10 juta sebagai kompensasi karena telah melepaskan Nona Ning. Ibu restoran itu pun sangat berterima kasih atas kemurahan hati Chuyun. Oke guys, itu adalah alur cerita Donghua yang berjudul Spirit So Separate. Dan jangan lupa di subscribe dan di like, di komen juga ya. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat juga buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.